Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah masjid al-muhajirin yang Allah muliakan secara hati. Mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pula pada keluarga, pada para sahabat, tidak ketinggalan pada umatnya termasuk kita semua. Insyaallah di penghujung bulan Syawal ya, hampir ujung Syawal, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita aneka sambil menantikan waktu isya tiba. Hadirin masyarakat muslimin, pagi ini kita akan masuk ke hikmah yang ke 186. Berarti kita sudah 186 pekan. Terasa sudah 86 kali minggu. Berharap kali 7 poin tadi. Siapa yang itu 100? Tadi malam saya mengakibatkan masih tahu berdampingan dengan Pak Kiai Dr. Haji Tajuddin, Ketua MUI Kabupaten Karawang. Beliau bilang, tapi kayaknya memang jadwal yang dirilis, jadwal tarawih kan tanda-tandanya oleh Kemenang, kepala kantor Kemenang dan Ketua MUI. Kayaknya Kamis ya. Ini bukan apa-apa, cuman yang bapak-bapak perlu tahu, tanggal 17 April itu, 17 Februari, insya Allah ada gerhana matahari cincin. Gerhana itu, coba masih ingat ya, posisi bulan ada di antara matahari dan bumi. Dalam ilmu falak itu artinya konjungsi. Dalam bahasa fikih itu artinya ijtima. Ijtima itu artinya bulan baru. Mestinya logika ilmu falaknya, kalau Selasa gerhana, Rabu puasa, kan sudah masuk bulan baru. Dan Muhammadiyah sudah ambil kesimpulan itu berdasarkan kalender Hijriah global ya. Puasanya hari Rabu. Tapi kita kayaknya malam Rabu baru sidang isbat. Biasanya satu hari setelah sidang isbat baru puasa. Di kemungkinan besar hari Kamis. Ya, kalau saya sih karena merasa anak buahnya Pak Prabowo gitu, masih warga negara Indonesia, udah gue ikut aja. Itu pemerintah lah. Bapak-bapak yang mau melaksanakan puasa hari Rabu, dasarnya sudah cukup kuat. Memang kalau pemerintah kita, karena yang diambilnya adalah metode NU itu selalu bersandar pada hadis sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah karena
berbukalah karena melihat bulan. Jadi harus hilang kan, harus Ru'yatul Hilal. Ya nanti kita lihat aja isbat. Kayaknya sih Kamis. Kalau isbatnya hari malam Rabu, biasanya Kamis sehari. Sambil saya nggak hese, tiba-tiba malam ini sidang isbat, tiba-tiba tarawih, kayaknya belum ada ya. Sambil saya juga memberitahu barangkali lebaran ada kalinya, bapak-bapak ada kesempatan Masjid Agung mengadakan perayaan Isra Mi'raj sambil menyambut bulan Ramadan. Kalau nggak salah, Ketua MUI Jawa Barat yang baru yang nanti menyampaikan ceramahnya, Pak Dr. Kedi Alam, putranya JJ sebagusnya. Masih anak, baru dilatih kemarin oleh Pak Dede Priadi. Sekarang berkenan di Karawang, masih laku. Saya dengar katanya undangan sampai 40 orang, banyak banget ya. Yang mau hadir, persilakan. Baik, kita masuk ke hikmah yang ke-186. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. La yazidu fil izzi iqbalu man aqbala alaihi wa la yanqusu min qadrihi iqbalu man adbara. Tidak akan bertambah kemuliaan Allah dengan datangnya orang yang datang kepadanya, pun tidak pula akan berkurang kedudukan Allah, kemuliaan Allah dengan berpalingnya orang yang berpaling darinya. Niatnya adalah Allah. Orang yang datang kepada Allah itu orang yang memuji Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Orang yang berpaling artinya tidak percaya kepada Allah, tidak taat kepada Allah, melawan larangan Allah. Ketaatan seorang hamba kepada Allah, ketaatan hamba-hamba Allah, pujian hamba-hamba Allah kepada Allah tidak akan menambah kemuliaan Allah. Begitu pula kekufuran hamba Allah, kedurhakaan hamba Allah, pembangkangan hamba Allah atas perintah-perintah Allah pun tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hikmah yang ke-186 dari hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Ini menegaskan kembali hikmah sebelumnya di 185 yang kita sampaikan pada pekan yang lalu. Hadirin ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Kita lah yang fakir. Fakir itu membutuhkan. Allah tidak membutuhkan kita dan makhluk apapun. Kita yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas mengatakan, Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Hanya Allah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surah
Al-Quran surat Fatir ayat 15. Jadi kita itu membutuhkan Allah. Allah sama sekali tidak membutuhkan, termasuk tidak membutuhkan ibadah kita, tidak membutuhkan ketaatan kita. Beda dengan makhluk. Ketika kita disuruh oleh pimpinan kita untuk melakukan sesuatu, biasanya ada kepentingan dia. Dalam pemilu misalnya, coblos saya perintah. Kenapa kita coblos? Biar dia terpilih. Ada kepentingan. Allah tidak. Allah menyuruh kita untuk taat, bukan untuk kepentingan Allah. Allah melarang kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, itu juga untuk kepentingan kita, untuk kemaslahatan kita. Allah sekali lagi tidak membutuhkan apapun dari makhluk. Bila kita berbuat baik, kebaikan itu kembali pada kita. Sudah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, bila kita berbuat buruk, akibatnya pun akan kembali kepada kita. Rhoma Irama itu sudah berkali-kali mengatakan, judi, karena diganti, judo, janjikan kemenangan, bohong, karena kemenangan yang dijanjikan adalah dusta. Kita tidak diperbolehkan judi karena menghancurkan semua aset kita. Beberapa pekan lalu saya disampaikan oleh ikhwan, saya konsultasi apa kan? Teman saya pinjam uang ke bank karena baik banget, solmet, pinjam uang ke bank atas nama saya. Terus ya orangnya kabur. Terus pertanyaannya, saya wajib bayar apa? Ya, itu uang untuk mengajukan ke bank atas nama siapa? Saya. Uangnya dia bawa. Wajib bayar apa kagak? Menurut bapak-bapak wajib bayar apa enggak? Usaha-usaha saya pinjam namanya, KTP-nya segala macam, maju ke bank atas nama beliau, pinjam ke BRI, duitnya saya ambil, tapi dokumennya haruslah. Pertanyaannya, Pak Ruslan wajib bayar enggak ke bank? Banyak. Kalau sertifikat rumahnya yang diajukan, dijawab, sayanya kabur. Tapi yang bikin saya kaget, kenapa dia pinjam? Itu Ustaz bukan hanya ke bank, teman-teman saya ada yang minjem sampai puluhan juta. Ya kenapa? Judi online. Waduh. Ini teman saya tetangga. Subhanallah. Iming-imingnya investasi yang 10 juta, yang 14 juta, yang 3 juta. Sekarang nggak ada di kampung. Kabur. Teman-teman pada cerita, teriak ke saya. Gila juga tuh. Teman ente. Emang kenapa? Kabur, duit gue diambil. Itu sudah 3 kali barangkali. Karena yang pertama kali itu peninggalan orang tuanya berupa rumah, dijual dapat 90 juta. Hitungan saya pasti dia bisa dagang. Duit nggak ada, rumah kagak punya, istri tak cerai. Saya tanya sama
judol Pak Prabowo tuh mau bersih-bersih. Judol itu ternyata di-backingi oleh pejabat. Makanya cepet-cepet singgir, mau diberantas, di-backing oleh akun-akun judi yang ada di-backing oleh pejabat. Jadi jangan judi, karena judi itu menghancurkan kehidupan kita. Jangan percaya sama ini. Semua perbuatan buruk yang Allah larang kepada kita bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita. Masalahnya kembali kepada kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk berbuat kebajikan, sesungguhnya dia sedang berusaha untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan suatu apapun dari alam semesta. Alam Kabut ayat 6. Di ayat yang lain Allah menegaskan, in ahsantum ahsantum bi anfusikum wa in asatum falah. Jika kalian berbuat baik, berarti kalian telah berbuat baik untuk diri sendiri. Jika kalian berbuat jahat, maka kerugian dari kejahatan itu juga kembali kepada diri. Gak ada yang kembali kepada Allah, dan itu yang kita rasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita puasa, kebaikan puasa kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berzakat, kebaikan dari zakat itu juga kita rasakan. Hidup tentram, rizki berlimpah, dan bisnis aman. Itulah zakat. Banyak di antara para petani yang berkeluh kesah, sawahnya habis oleh tikus, habis oleh orang. Ketika kita hitung-hitung, memang ada orang yang banyak zakat, tapi di lingkungan itu cuma dia sendiri yang zakat, yang lainnya tidak zakat. Wah, belum kuat satu melawan banyak orang. Kalau para petani rajin berzakat, insya Allah pertanian juga akan alhamdulillah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika kita memuji kepada Allah, kita tidak akan sanggup memuji Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita sesuai dengan sifat-sifat kesempurnaan. Itu sebabnya dalam Al-Quran memuji Allah itu nomor 2, sama seperti sholat itu nomor 2. Ustaz Islam biasanya kalau menjelang puasa suka botrang. Menjelang botrang dulu zuhur. Pertanyaannya, sholat dulu atau makan dulu? Botrang itu pare. Bahasa Belanda kayaknya dia berbahasa Indonesia juga botrang. Jadi mau makan keburu zuhur. Pertanyaannya, makan dulu apa sholat dulu? Jawabannya biasanya sholat nomor 2, karena nomor 1-nya syahadat, bukan makan. Udah rukun Islam makan. Jawaban satu makan dulu satu, sholat nomor 2, nomor 1-nya ya syahadat.
Jadi memuji Allah dalam banyak ayat itu nomor dua. Apa nomor satunya? Tasbih. Coba dengarkan para malaikat kalau memuji Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Tasbih dulu baru memuji Allah. Mengapa? Karena kita khawatir pujian kita tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Allah, Engkau Maha Kuasa, Engkau ada di mana-mana, bahkan dalam misalnya dalam lubang yang sempit pun ada Engkau. Itu kan tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Masa Allah membutuhkan tempat? Karena itu tasbih dulu. Banyak di antara kita yang kadang-kadang nggak ngerti juga itu apa tasbih itu. Dan diterjemahkan itu. Kami bertasbih kepada Engkau dan saya menunjukkan. Lalu apa artinya tasbih? Ada yang jawab, itu kalau nggak salah tasbih itu ada cintanya lah. Ketika cinta bertasbih Allah nama bilang itu mah dulu bilang. Tasbih itu dari kata sabah. Secara bahasa sabah itu artinya menjauh. Maka dalam bahasa Arab orang yang berenang terjemahkannya sabah. Emang ada hubungan apa berenang dengan menjauh? Sebab kalau berenang pasti menjauh dari satu tepi menuju ke tepi yang ditambahkan tasbih tanif sabah biasanya mengandung arti awalnya akhirat. Jadi menjauhkan. Jadi apa tuh tasbih? Menjauhkan siapa? Menjauhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari apa? Dari segala sifat ketidaksempurnaan. Maka tasbih adalah tanzih. Nazihullah amma la yalihi. Menjauhkan Allah dari segala yang tidak pantas untuk Allah. Kita mah biasanya kalau menanyakan arti kata tasbih itu dengan mensucikan Allah. Kalau ditanya bagaimana cara kita mensucikan Allah, yang kebayang adalah rinso. Gimana yang coba rinso dipakai mensucikan. Nah. Jadi kita tidak sanggup untuk memuji Allah sesuai dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Karena Allah jauh lebih tinggi, lebih sempurna dari apa yang kita puji. Itu artinya pujian kita kepada Allah juga tak sedikit pun menambah kemuliaan Allah. Dan nyampe Allah udah maha tinggi tanpa kita puji. Dalam roti yang biasa kita baca, misalnya roti balas, doanya kalau nggak salah, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu aku partul maju semua. Kamu mudah aja ya. Gimana doanya? La nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. La nuhsi thana'an 'alaika. Kami tidak sanggup ya Allah menghitung berapapun pujian kami kepada Engkau. Tidak akan pernah sama dengan kesempurnaan. Bahasa sederhananya, la nuhsi thana'an 'alaika itu
Kami tidak sanggup memujimu ya Allah sesuai dengan sifat-sifat kesempurnaan. Anta kama athnaita ala nafsi, karena engkau sesuai dengan apa yang kau puji. Cuma itu yang bisa kita katakan. La nusi sanan alaika anta kama athnaita ala nafsi. Ini doa dipilih oleh Habib Al-Atas itu, Mahmud Abdul Al-Atas, untuk dipakai sebagai doa, diambil dari doa panjang. Doanya bagus banget, mudah-mudahan bisa kita pakai sehari-hari. Allahumma a'udzu biridhoka an sakhatika atau min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubika. A'udzu billahi minka la usi sana'an 'alaika kama athnaita ala nafsi. La usi sana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafsi. Ya Allah, a'udzu biridhoka min sakhatika. Aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min uqubatika. Aku berlindung dengan keselamatanmu dari hukuman. A'udzu bika minka. Aku berlindung kepadamu dari hukuman. La usi thana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafsi. Aku tidak mampu menghitung pujian atasmu. Aku tidak benar-benar tak mampu memujimu ya Allah. Engkau adalah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Nah, ini. Atas dasar ini para ulama, sebagian ulama kemudian bikin syair. La ya'lamu Allah illallah fattabi'u. Tidak ada yang mengetahui Allah kecuali Allah. Maka berhati-hatilah. Wad-dinu dinan. Keberagaman itu cuma dua. Iman wa isyraq. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah menduakan. Kita dilarang oleh Allah untuk menduakan Allah, untuk bertauhid kepadanya, melekatkan keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau sudah beriman kepada Allah, kita dilarang untuk menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lil walil uqul hududul la tujawizuha. Akal itu memiliki batas yang tidak bisa dilampaui. Karena itu wal ajzu andakil idraki idraku. Saya ingat ini kalau di kalangan para ulama yang sederhana kalimatnya al-idrak anil al-azwu anil idraki idraku. Merasa tak mampu memahami itu merupakan sebuah pengetahuan. Mengakui bahwa kita tidak mengetahui itu adalah merupakan pengetahuan. Karena otak kita, akal kita, kemampuan kita, pengetahuan kita sangat terbatas. Maka ketika kita memahami bahwa kita tidak tahu, itu sudah merupakan sebuah pengetahuan. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang ingin disampaikan oleh Syekh Nuh dirasakan dari lanjutan dari masa sebelumnya. Kalau kemarin kan ceritanya taatan kepada Allah tidak akan mengurangi keagungan Allah dan tidak akan menambah keagungan Allah. Kemaksiatan seorang hamba juga tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Ini tambahannya. Datangnya banyak hamba kepada Allah tidak akan menambah kemuliaan Allah,
berpalingnya hamba-hamba Allah dari Allah juga tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung belum masuk Ramadan, agaknya sedikit saya tambahkan aja doa yang biasa Rasulullah ajarkan kepada kita, yang dianjurkan oleh Rasul untuk kita baca kalau datang bulan Ramadan. Dan masih ingat doanya? Bulan kelihatan hilal, usaha bukan tepuk tangan kan, gak keprok. Allahumma la kasum tumbes saya ingat yang paling rajin mengajarkan doa di masjid adalah Pak Kiai Abu Marok, guru saya, guru kita semua di keluarga saya. Kalau malam pertama tarawih pasti beliau sampaikan atas nama DKM. Beliau kebetulan ketua DKM. Allahumma, ini doa yang diajarkan Rasulullah pada kita, baca. Allahumma ahillu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Gampangnya, Allahumma ahillu alaina, ya Allah terbitkan hilal pada kami bil amni, dengan membawa rasa aman, wal iman, dan menguatkan iman kita, wassalamatu wal islam, datangkan hilal pada kami, terbitkan hilal untuk kami dengan membawa keselamatan dan menguatkan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir sekedar mengingatkan aja, karena masih ada beberapa waktu. Kita masuk ke, ini nambah aja ya Pak ya, sambil nunggu waktu sholat tiba. Keutamaan bulan Ramadan. Ngomong-ngomong, ngajinya libur nggak Ramadan? Belum ada keputusan. Lanjut. Saya usul habis sahur. Habis sahur. Menjelang sahur. Oh, pasti gak ada orang. Ngaji dulu, habis sahur gitu. Mana itu sama akhir. Oke. Lanjut ya. Berarti pada subuh tetap. Nggak boleh pakai ini. Bang Imo ganti tempenya, jangan tempe buat buka aja. Bapak Ibu ya, ada waktu sedikit ya sambil menyambut Ramadan. Mohon, banyak hadis yang berseliweran dan sampai hari ini saya belum menemukan sanadnya. Konon katanya nggak ketemu itu sanadnya. Hadis yang nggak pakai sanad. Man farha bi dukhuli Ramadan haramallahu jazahu ala nar. Kalau begitu, siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah haramkan tubuhnya dari api neraka. Hadis ini palsu, tidak ada, la aslalah, tidak ada sumbernya. Jadi ya dianjurkan gembira bulan Ramadan, tapi nggak pakai hadis itu karena hadis itu tidak punya dasar. Misalnya kalau sekarang, kalau misalnya yang paling rajin itu muhajirin, masjid muhajirin menyambut Ramadan pawai. Saya dengar sekarang pawainya masih ajian ke Kerawang, naik pesawat. Kalau nggak salah Madinah juga sama, pawai juga. Ini Al-Taqwa juga pawai.
mohon dipertimbangkan ini musim hujan. Harus tahu. Obor seperti. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah hadis-hadis sahih berkenaan dengan bulan Ramadan. Saya ambil yang sahih aja ya. Pertama, di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dua, di bulan Ramadan ada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Ini menurut catatan para ulama tidak ada di bulan yang lain. Satu-satunya dalam satu tahun, dan sayangnya hanya ada pada bulan Ramadan. Maaf, unfortunately-nya yang kurang beruntungnya lagi, ini malam posisinya pada posisi dilupa-lupakan banyak orang. Lailatul Qadar itu tiga artinya. Lailah malam, Qadar kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Ada lagi yang kedua, Lailatul Qadar itu artinya Lailah malam, Qadar sepi. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang sepi. Penting berat. Kenapa disebut sepi? Karena seluruh malaikatu wa fiha bi rabbih. Pada malam itu malaikat dari langit pada turun ke bumi. Saya dengar bukan satu malaikat, ribuan malaikat termasuk para pemikul harus turun ke bumi. Ngapain? Menurut Dr. Wahbah Suhaili, Profesor Dokter, katanya ngalap berkah ke bumi. Kalau kita ngalap berkahnya kan ke Mekah. Kalau malaikat ngalap berkah ke bumi, turun ke bumi pada Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dalam satu doa disebutkan Allah berteriak kepada para malaikat, rintihan para pendosa lebih aku cintai daripada tasbih para malaikat. Jadi malaikat itu turun ke bumi ingin mendengarkan rintihan tangisan kita, permohonan ampunan kita kepada Allah dengan merintih. Ada orang turun. Ada hamba Allah yang Allah sukai, kemudian merintih meminta ampunan kepada. Kenapa perdesak-desakannya? Karena malaikat ini menurut banyak hadis disebutkan, misalnya salah satu hadis menyebut satu malaikat mempunyai 70.000 sayap. Bukan 70.000 sayap. Satu sayap bila dikepakkan sudah cukup untuk menutupi dunia. Ribuan malaikat mengepakkan sayapnya, wah benar-benar sepi. Apa tadi maunya? Ngalap berkah, mendengarkan hamba-hamba Allah merintih mohon ampun kepada turunlah mereka ke bagasan kita. Masjid sasa akhirnya nengok ke rumah keren ini sih bukan istighfar, kalau saja kita dengar ngomong malaikat itu pasti jauh-jauh kok dari langit buat berkah. Dengar kalian beristighfar kepada Allah, tiba-tiba yang gua lihat itu pada orang. Sayang kita akan dengar berkah. Kalau kita dengar mungkin kalimatnya berbunyi terdahulu. Jauh-jauh dari langit ke bumi hanya melihat pada orang. Mudah-mudahan hadirin bikin program itu. Saya ingat dulu di
ngendong nginep di BPS, kantor BPS ada masjid namanya Masjid Al-Aqsa. Bisa ngendong saya dapat ceramah malam pas malam 27 kalau nggak salah. Ngendong bisa boleh nyobain itu semalaman mereka tak tidur. Jam 2 bangun, kemudian ada ustaz khusus dipanggil untuk mengambil sholat. Lumayan panjang dari jam 2 sampai akhirnya jam setengah 4 itu jam 3. Setelah itu zikir, kemudian sahur bersama, kemudian sampai subuh, dan setelah subuh berangkat ke kantor. Di Jakarta banyak payah kayak perempuan. Di Talagasari, Hesek sama gitu. Kalau di Muhaji itu polanya besar, imamnya ada, suaranya empuk, hafal Quran, 27 Ramadan banyak, semalaman di masjid, udah cakep udah memungkinkan. Di Perui biasanya gitu juga, semalaman tidur dalam rangka itikaf, tapi diorganisir. Karena kalau tidak diorganisir, kekuatan kita tidak sinergi. Datang ke masjid, arak datang guys. Ini orang lain yang datang, kayaknya enak tidur. Pada tidur. Tapi kalau dia organisir, bikin acara kegiatan itu, ada ngajinya, ada ceramahnya, ada sholat berjamaahnya, jadi nggak terlalu monoton. Yang biasanya didukung oleh finansial, ada empal gentong gitu, hadir. Yang bikin empal gentong udah siap. Jadi mengapa disebut Lailatul Qadar? Tidak tadi ya, malam kemuliaan, 2 malam yang sempit, 3 malam penentuan hal-hal yang strategis. Itu dirangkum dalam surat Al-Qadar. Nazalna fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Nazzalul malaikatu wa fi rabbihim min kulli amr. Kapan Lailatul Qadar? Dalam hadis disebut bahwa Rasulullah SAW pernah ditampakkan Lailatul Qadar, tapi kemudian bikin lupa. Lalu kata Nabi, "Faltamisuha fil ashril awakhir." Cari Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir. Apalagi kalau Masjid Al-Muhajirin mau mengadakan iktikaf di 10 malam terakhir, nggak pulang ke rumah, masjid juga udah. Nah, kita makan di mana? Nah, itu saling buku. Yang iktikaf di masjid nggak usah mikirin makan. Jadi jamaah akan jamaah nyumbang dan memberi donasi. Ini yang berat. Tapi kalau di masjid-masjid di Jakarta itu yang terjadi. 10 hari itu di masjid tidak pulang. Masjid Cut Mutia, Masjid Istiqlal, Masjid Pondok Indah. Saya mungkin pernah cerita ke bapak-bapak. Dan sempat ikut iktikaf di malam 27 di Masjid Al-Hikmah tempat saya dulu ngajar dan masih juga sekarang berjuang. Malam 27 Ramadan, selesai iktikaf, selesai sahur, lalu sholat subuh, panggil ketua DKM. Saya udah gaji belum? Udah daftar belum? Udah. Lunas belum? Belum. Berapa pelunasannya? Ya kira-kira mungkin 22 juta. Untuk waktu bisa dapat jam 22 jam.
untuk melunasi ibadah haji. Ya kan, saya mau hajinya dikosasi, ongkos dikasih. Rupanya ketua DKM-nya itu yang pernah jadi ketua OJK. Subhanallah. Sampai hari ini katanya dia masih mengajikan banyak orang. Firdaus Ilani, keponakannya Pak Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Siapa tahu kita juga dapat begitu. Minimal Allah janjikan itu khairun min alfi syahri. Ibadah kita pada malam itu dibayar oleh Allah dengan pahala yang lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 84 tahun. Dunia tinggalin dulu dah. Kan cuma semalam, 10 malam. 21, 23, 25, 27, 29. Ini posisinya posisi ditinggalin semua. 21. Nggak ada yang mulai. Atau mungkin mulai 21 cari baju. Carinya di mana? Di Telaga Sari. Nggak dapat. 23 cari di Karawang. Nggak ketemu juga. Cari di Bekasi, Cikarang, SGC. Temenangkan lewat Lumpang, Jakarta. 25 udah dapat, 27 mudik. Terus tegak bagian bisa. Bapak Ibu dan Saudara dimuliakan Allah. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan akan mengantarkan kita kepada pengampunan dosa. Ini udah pasti dijamin Rasulullah. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah, semua dosa-dosa yang telah lalu diampuni, kecil dan besar. Berpuasa di bulan Ramadan juga akan menghantarkan kita dengan rahmat Allah kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang laki-laki bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau aku sholat 5 waktu yang diwajibkan, kemudian puasa pada bulan Ramadan, aku menghalalkan apa yang Allah halalkan, aku mengharamkan apa yang Allah haramkan, aku tidak nambah yang lain itu, apakah mungkin aku masuk surga?" Rasulullah menjawab, "Nah, ya." Jadi puasa mengantarkan kita masuk surga. Pintunya khusus lagi namanya Rajab. Kemudian di bulan Ramadan ini yang tidak ditemukan pada bulan yang lain. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar sufilat asyayatin. Bila Ramadan tiba, pintu surga semuanya dibuka, pintu neraka semuanya ditutup, setan-setan dibunuh. Keinginan kita, peluang kita berbuat baik di bulan Ramadan, aura untuk berbuat baik, semangat berbuat baik di bulan Ramadan itu menyala. Sementara semangat dan nyala api untuk berbuat maksiat, aduh, bisa jadi karena itu manfaatnya untuk baca Al-Quran sebanyak yang bisa kita lakukan. Mari kita lihat contoh-contoh salaf salih dalam mengisi bulan Ramadan. Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu lebih banyak lagi dermanya. Di bulan-bulan biasa beliau termasuk orang yang paling dermawan. Di bulan Ramadan beliau bertambah lagi dermawan. Kemudian Utsman bin Affan ini banyak karena Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran, maka para sahabat fokus pada Quran. Misalnya Utsman bin Affan mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan 1 kali 1 hari. Nah, kita cuma 1 surat, 1 ayat, cuma 1 ayat, berapa 1 ayat, 1 halaman. Utsman bin Affan
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini tidak pernah buka puasa Ramadan kecuali bersama anak-anak yatim, orang-orang fakir. Maka kalau di Masjid Muhajirin ada buka bersama, panggil orang-orang yang miskin, Pak, buka di sini. Nah kita buka bersama, belum buka. Kekuatan jamaah itu luar biasa. Kalau satu orang bawa satu kolam, 100 orang kan 100 kolam. Bagi-bagi kan sama itu hitungnya, yang memberi buka kepada yang berpuasa. Kata Nabi kan, siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, kepada yang berpuasa untuk berbuka puasa pada waktunya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Kita kalau puasa, buka puasa dengan air benih, bisa nggak? Buka puasa dengan air putih aja bisa nggak? Kasih aja. Datang ke masjid, bawa 1 dus air, buka puasa bersama. Untuk yang berbuka, itu pahalanya sama dengan yang berbuka. Imam Malik radhiyallahu anhu, ini gurunya Imam Syafi'i, pengarang kitab Al-Muwatta dalam bidang hadis. Di bulan lain tak pernah berhenti mengajar hadis di Masjid Nabawi SAW. Tetapi pada bulan Ramadan ia hentikan kajian hadisnya, fokus ngaji. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, pengarang kitab Musnad Syafi'i dan Al-Um, salah satu imam pendiri mazhab fikih, menambahkan Al-Quran di bulan Ramadan 2 kali dalam sehari semalam. 2 kali. Sehingga dalam 1 bulan beliau bisa mengkhatam Al-Quran sebanyak 60 kali, dan itu beliau baca di luar sholat. Belum dihitung lagi yang di dalam sholat. Al-Quran. Beliau menginginkan pada kita untuk bertambah-tambah dermawan pada bulan Ramadan, karena mungkin pengamatan beliau mungkin merasakan sendiri banyak orang yang tidak berdagang di bulan Ramadan, nggak punya duit di bulan Ramadan, hanya ingin fokus puasa dan ibadah di bulan Ramadan. Nah, mereka nggak punya usaha karena ingin fokus akhirat. Kita yang punya uang, beri mereka untuk menutupi kebutuhan makanan pada bulan Ramadan. Imam Bukhari, Bapak Ibu dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab Sahih Bukhari, menamatkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 1 kali sehari. Malam harinya ia tamatkan Al-Quran setelah sholat tarawih 3 malam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keimanan, kekuatan dan kesehatan pada kita semuanya untuk bisa sampai di bulan Ramadan. Sudah banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita tidak kuat, tidak sanggup masuk ke bulan Ramadan karena banyak yang sudah meninggal. Mudah-mudahan kita masih sehat, masih kuat, masih panjang umur dan kelindungan Allah